Mari kasih ya, kita bersyukur sama Tuhan ya. Kita masih bisa berkumpul berdoa bersama itu karena kasih setia Tuhan, amin. Ya, Tuhan bilang 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Itu udah janji Tuhan, nggak usah kita minta. Tuhan akan lakukan itu, amin, Bu. Nah sekarang bagaimana kalau Tuhan hadir? Bagian kita adalah membuka hati kita bagi Tuhan, amin. Karena kalau kita buka hati, Tuhan pasti bekerja menjamah kita. Karena kalau kita rindu ya kepada Tuhan, Tuhan pasti pulihkan kita. Tuhan pasti jamah kita, amin. Nah itu kita bersyukur sama Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Ibu Jak, bapak-bapaknya belum datang Jak. Ya, kita bersyukur sama Tuhan lah. Ya, hidup kita dipelihara Tuhan, amin. Sungguh-sungguh hidup kita dipelihara Tuhan, amin. Bersyukur sama Tuhan. Ada yang mau bersaksi nggak? Ada yang mau bagikan berkat nggak? Ada. Shalom. Shalom, haleluya. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan selama ini dalam kehidupan. Yang pertamanya dalam kehidupan saya lah, saya yang merasakan. Saya mengendap penyakit itu lama sudah. Ya, diperkirakan dari 2009 itu saya sudah sakit pinggang, sakit perut. Bahkan saya pernah diperiksa dulu, katanya ada batu ginjal. Tapi ya sakit pinggangnya tuh saya rasakan lama sekali. Tapi setelah saya aktif kemarin di gereja, saya giat dari awalnya kita di gereja Barigas Raja Wali. Iya. Itu semuanya saya nggak ngerasa sama sekali yang segala sakit pinggang. Semuanya saya rasakan itu sehat-sehat lah dalam saya aktif dalam pelayanan itu. Saya semangat waktu segala ikut choir, ikut apa itu kan. Pokoknya roh saya nih bernyala-nyala lah ingin ikut melayani gitu. Jika saya mendengar ada orang sakit, walaupun saya nggak enak badan, kalau saya dengar orang sakit kita ada kunjungan, perasaan saya tuh sudah sehat gitu. Yeah. Waktu itu. Jadi akhir-akhirnya oleh ini kita berbagi pengalaman ini. Semasa kita bertumbuh kan, saya ngerasa memang kita tuh kekurangannya enggak, lebihnya enggak gitu. Saya berpikir ya gimana lah, ini maaf aja saya sama Pak Gembala ya Pak Lawe, saya ini mau terbuka aja. Saya ini dalam pikiran saya kapan sih saya diberkati. Saya nggak bisa berdoa terus. Malam, pagi, siang saya berdoa terus, sebelum tidur saya berdoa terus. Saya minta dipulihkan, diberkati gitu. Apalagi kami ngerasakan ingin juga kayak orang tuh ekonominya tuh bisa meningkat gitu. Jadi saya beralih pikiran mau mencari pekerjaan itu. Waktu itu saya ikut adik saya kerja. Ini pengalaman kita pas ikut Tuhan ini Pak. Ya, saya renungkan di saat saya sakit ini, kok kenapa saya bisa sakit begini? Kalau dulu kan saya nggak tahu saya sakit oleh penyakit gitu. Tapi sekarang saya bisa merenungkan, maka saya berapa malam ini saya bisa tidur. Saya dulu ambil alih kan ikut adik itu naik. Saya tinggalkan pekerjaan Tuhan ini yang Tuhan percayakan, saya ikut choir tuh melayani di gereja kan saya tinggalkan. Oleh saya pingin gajinya 4 juta, 5 juta itu. Oh iya yang waktu itu ya. Iya yang waktu itu. Terus saya izin sama Pak Gembala senior dulu, Gembala kita dulu, sama Pak Bapak ini juga saya minta izin. Pak bolehkah saya keluar sebentar 1 bulan gitu. Ya biar saya bisa dapat beli motor gitu. Ya boleh aja kalau 1 bulan gitu. Soalnya kita kan dipercayakan ikut choir, ikut aser dulu kan, masa itu kan masa sukacitanya tuh luar biasa pas awal-awalnya tuh. Jadi saya sudah menjalani 1 bulan, berjalan lancar ya, duitnya lancar, masih yang saya dapat banyak kan. Jadi saya berpikir mau 2 bulan lagi.
kok kamu sudah bilang 1 bulan mau kemana lagi, mau lari lagi, bilang Pak Gembala dulu sama kita. Ya Pak, soalnya ini jujur aja maaf ya saya di hadapan Tuhan sama Pak Gembala dulu. Saya nggak sempat minta maaf dulu sama Pak Gembala. Saya belum totalan Pak gitu, dan saya sudah pegang uangnya sudah totalan. Oleh saya takut ditahan lagi. Ya jangan lagi kamu gitu, saya takut. Saya belum totalan Pak sama adik saya mau naik lagi gitu. Ya saya naik. Itu saya bulan keduanya saya merasa tuh bukannya sukacita waktu itu, malah penghasilan saya berkurang. Saya merasa itu pas orang razia itu tidur di hutan, mana lari kabur kami, akhirnya saya pulang. Penghasilannya yang 1 bulan itu yang bulan keduanya seperempatnya dari bulan yang pertama yang saya dapatkan. Habis itu kan saya berpikir lagi, mungkin masih ada tawaran lagi kerja itu, saya pikir ini lagi saya cuma sempat melayani 2-3 bulan, habis itu dipanggil lagi sama adik itu. Pas saya mau berangkat kerja lagi, saya nggak bilangan mau diam-diam aja keluar mau berigas ini pikiran itu. Oleh saya pikirkan kapan lagi kalian ini diberkati kata orang-orang lain. Ya kerjaan kalian cuma ibadah, cuma doa, kapan kalian cari duit. Saking bisa juga kan saya kecil hati juga dengar orang kayak gitu kan, ya benar juga gitu. Ya, jadi saya mau berangkat, janji 5 hari dijemput. Tahu saya pas hari ke-4-nya saya lepas tangan ini, nggak bisa bergerak. Ya, aduh, maka mau naik kerja ini, tangan sakit. Sakitnya minta ampun waktu itu sampai saya nggak bisa gerak-gerak juga. Dikeroyok sama saudara-saudara kita ini, sama Mama Ica, Mama Robi sampai diinjak-injaknya. Saking aku ngelawan tuh mereka menurut-nurutnya. Ya puji Tuhan lah, enggak sempat disengat sama Pak Untung waktu itu kan. Ya, jadi ya masih belum mengerti juga sebenarnya tuh waktu itu tuh masih mungkin penyakit, tensi tinggi gitu. Padahal dari sekarang saya ingat itu kejadian dari awal saya dikasih kesehatan untuk melayani Tuhan. Saya merasa sehat, saya mau berpaling. Terus yang ini lagi, saya sebenarnya tuh kan memang sakit tuh masih bisa ditahan. Cuma kemarin kita tuh ngerasa di sana tuh berlimpah, dapat duitnya banyak kan. Saya berpikir mau bangun rumah di sana Pak. Makanya warung kita bongkar. Maksud itu mau bikin yang agak bagus di sana. Jadi kadang-kadang aku tuh bisa ceroboh juga, bisakah nanti izin sama Pak Gembala janganlah yang tiap minggu turun gitu. Padahal kalau kami tiap minggu turun tuh nggak juga, nggak bikin capek juga kalau pikiran itu. Cuma kalau turun hari Minggu, hari Sabtunya yang kita keluarkan tuh banyak kan, bisa 1 juta 2 juta operasionalnya itu bisa habis di jalan. Ya, jadi apakah kita nih mau nabung? Aku bilang sama bapak, biar kita 2-3 bulan nanti kita izin dulu, tapi hati kita tetap diberi gas lah. Ya, tapi kita tetap aku bilang sama bapaknya. Pas hari itu juga saya tuh mulai sakit itu, yang sakitnya nggak bisa ditahan-tahan tuh. Kayak apa itu? Kayak meledak aja gitu. Warung itu kan sudah bapak bongkar, sudah naik itu. Ya, jadi tahu-tahu naik bapaknya. Terus saya Bapak Pani, kami sudah kayak janjian aja sama Bapak Pani, mereka ini turun. Memang sudah diatur Tuhan itu, saya pikir itu sudah diatur biar kita dapat kesembuhan itu bagaimana caranya kan. Langsung saya mengambil keputusan, saya USG, 3 dokter kami kunjungi kan, dari Muhammadiyah masuk UGD, disarankan USG ke dokter Uus, habis itu semua 3 dokter tuh semua hasilnya sama, semua khusus buntu. Jadi saya pikir ya puji Tuhan lah, bilang dokter itu sakit pinggangmu bukannya apa-apa,
masih mending kalau usus buntu daripada kamu kena ginjal kena apa gitu oleh dokter Sting ngerayu kan ya, kasih semangat gitu. Saya renungkan kalau usus buntu diharuskan operasi bilang gitu. Ya saya kan minta kesempatan aku bilang sama anak sama keluarga, saya tarik nafas dulu, minta 1 hari gitu waktu. Malamnya lagi habis kunjungan itu kan saya ada kejang-kejang lagi malamnya tuh. Jadi 2 kali kami ditolak. Terus mau ke Doris ada yang bilang jangan gitu. Kalau ke Doris tuh waduh jangan aja, di situ banyak dokter praktek dokter kita. Daripada ke Doris mending kita ke aja kalian ambil tindakan, ambil keputusan katanya. Kasihan nanti ibunya. Gimana caranya biar bisa cepat masuk gitu kan saya ambil surat rujukan soalnya kalau kita pakai umum kita habisnya berapa puluh juta 30-40 yang bisa kurang tuh kalau pakai umum. Saya ambil rujukan, saya temu dokternya baik juga dokternya tuh. Waduh alhamdulillah secepatnya ibu datangi itu dokter praktek katanya. Disuruh langsung habis dari puskesmas ke dokter praktek tuh jam 2 siang. Saya langsung aja keluar dari puskesmas tuh cuma pulang sebentar lapor ke Monopani. Saya teduh sebentar di kamar kan. Saya sempat minta keputusan gimana gitu. Saya bilang ke Tuhan, akan saya Tuhan mengambil keputusan ini, saya harus ambil tindakan operasi. Kalau memang ini jalannya Tuhan, saya harus jalani, saya bilang sama Tuhan. Saya sempat doa juga, belum berangkat tuh. Saya berangkat sampai sana nggak ada halangannya. Ketemu dokter langsung, pas pertama masuk langsung saya dipanggil. Habis itu lama-lama dokter siapin kamar, pasangin pos, besok langsung dioperasi katanya. Jadi saya tuh mendengar yang sudah operasi itu sudah takut dihiris tuh, tapi saya belajar harus dengan iman, saya serahkan itu, tapi nggak bisa juga, tetap aja takut. Ya, tensi saya naik terus dari awalnya 180, 190, 180, 190, apalagi besoknya jam 10:30 saya dengar lagi ada suara dari atas tuh panggilan Ibu Yusita sudah bisa dibawa ke ruang operasi. Semakin ke mata saya panggil, saya peluk anak saya sama bapaknya. Doain kamu doain mama dulu ya. Itu kami bertiga berdoa. Masih menyimpan rasa takut. Makanya iman kita nih masih bisa goyah juga nih. Sebenarnya kalau kita ikut Tuhan tuh kita jangan takut. Ya, jadi perasaan saya ini takut, apalagi saya lihat rantau kan bisa keluar air matanya terus nangis. Ya pikirannya nggak ada harapan lagi. Kalau orang operasi itu pasti mati pikirannya. Saya didorong, saya pasang masker. Saya pasang masker tuh biar orang ngelihat air mata saya keluar terus ya. Keluar terus air mata. Masuk 10:30 tuh lama saya di ruang. Semakin lama semakin saya takut, semakin saya gemetar, semakin dingin, apalagi masuk ruangannya kayak masuk salju kan. Jadi waduh, gimana tensi ibu nih? Terus 190 waktu itu. Saya sudah di bawah itu, di bawah tempat operasi itu masih tetap 190 aja. Jadi saya habis pikiran, napas pun nggak di sini lagi perasaan itu. Tinggalnya di sini ya. Aku tuh berpikir gimana lah biar ini bisa cepat ambil tindakan. Semakin lama nanti bisa mati mendadaknya aku di sini. Jadi saya tanya adik-adik kalian kah yang mendamping dokter lain Bu, kami ini aja persiapan dia. Nanti yang pendamping dokternya lain lagi dari kami. Saya lihat mereka muda-muda kan saya takut juga. Ya. Sudah datang dokter Bius sudah datang. Saya nggak habis pikir saya kan, saking saya mau menyerah dan
maaflah, saya bilang gitu, saya masih belum dibius, maaf, bisakah saya bangun sebentar? Ada apa Bu? Enggak, saya mau berdoa dulu, dia bilang. Ini sudah disalib mereka ini. Ya, dipasang ini. Penahan itu. Lepaskan dulu, saya mencari suasana dulu, aku bilang. Saya mau doa dulu, saya berdoa. Mau bilang apa saya nih berdoa. Saking gugup. Cuma saya cuma bisa bilang, Tuhan, ku serahkan nyawaku hanya padamu Tuhan. Mati dan hidup aku ini Tuhan adalah milik-Mu. Kalau memang ini terjadi, saya percaya berarti kehendak Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Asalkan saya bisa kuat dan keluarga saya bisa mampu untuk melewati segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pada kami. Habis itu nggak bisa ngomong lagi saya, getar terus sih mulutku nih dalam tenggorokan begitu sudah ya. Amin. Saya pegang segala perawat tuh. Tuhan memberkati kalian, menjamah kalian, beri kalian kuasa, hikmat, berikan kalian ketulusan agar kalian bisa melakukan tindakan bisa dengan lancar gitu. Saya cuma ngomong kayak orang jadi kayak orang kesurupan, nggak ada juga kesurupan. Ya Tuhan memberkati kalian lah gitu. Ya Tuhan memberkati. Habis itu saya berbaring lagi, yang saya tahu mereka pegang tangan saya, periksa lagi tensi, sekalinya 140. Aduh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Habis itu saya ngerasa mereka pegang ini, elus mereka segala rambut ini, telingaku. Habis itu nggak tahu lagi saya. Sekalinya operasinya tuh jam berapa, hampir 4 jam bilang dokter kemarin itu ya, baru bisa selesai. Padahal nggak lama juga, lama saya di ruangan aja Bu, paling 2 jam saya di ruangan tuh menunggu tensi ini turun naik nih. Ya, setelah saya doa itu kan tensinya 140, baru dokter ngambil tindakan. Nah, langsung itu saya keluar, saya kan bius total, izin tanda tangan bius total. Maka saya juga sama dokter kemarin, luar biasa juga ibu ini bilang dokter, saya ketemu kemarin, semangatnya kuat sama sekali, bukannya semangat dok. Saya sudah menyerah, saya sudah nyerah ke Tuhan saya, mati ke saya, hidup ke saya hanya di tangan Tuhan, saya bilang sama dokter. Ya. Kalau dokter berkehendak saya hidup, saya kuat. Kalau memang dokter berkehendak saya ikut Yesus, kalau Yesus berkehendak saya ikut Yesus, berarti saya di kehidupan kekal sama canda sama dokter bilang dokter. Sekalinya kemarin kami yang jelas temuin dokter tuh usus kita tuh sudah pecah katanya, makanya operasinya lama. Kenapa dok? Saya bilang sobeknya sampai di sini. 39 jahitnya. Kan dokter bilang kan awal kita ketemu cuma di sini. Kan saya sudah bilang dokter, usus ibu tuh sudah mau pecah, kan sudah bernanah bilang. Ibu minta kesempatan lagi 1 hari ya Pak, masih bersyukur, masih untung ibu. Masih nggak lama-lama, kalau lama-lama itu semakin minimal katanya. Ya lah dok lah, gimana kesehatannya bilang dokter. Itu kemarin saya ada periksa di puskesmas, katanya ada jahitannya 2 ini, ada yang berair. Kok bagus ini bilang dokter, bagus ini sampai di gini-gininya. Terus ini kan nggak ada masalahnya, ini ibu tinggal pemulihan aja bilang dokter. Ya syukurlah dok lah, terima kasih dok sudah menolong saya Pak dokter. Memang dari awal saya minta operasi itu saya carikan dokter yang orang Nasrani, gak mau saya yang lain. Saya bilang sama Bapak Pani, lihat di Google tuh di mana, aku bilang cari dokter yang Kristen. Makanya 3 pilihan, ada dokter Daniel kemarin tuh, ada Rudi, ada Dipan Untapea. Tapi kalau Rudi itu katanya ada yang bilang dia sering komplain. Saya ke Dipan Untapea tuh. Ya puji Tuhan lah, sampai sekarang Tuhan menolong saya. Sampai saya tahu dalam kehidupan
jika saya berkehendak mau berpaling, saya dikasih itu peringatan itu. Makanya saya renungkan gak bisa tidur berapa malam ini. Saya gimana caranya mau keluar dari ini, dari beli gas ini gitu. Biar saya bisa dapat duit banyak, biar bisa saya beli rumah, beli apa. Tapi saya dikasih teguran. Ya, makanya ya berdoalah buat kita. Mudah-mudahan iman kita tuh semakin kuat. Jangan lagi yang sampai ada niat. Ya, saya ingatkan juga sama saudara-saudara yang lain. Kalau ada pikiran yang ingin berpaling, ini sudah terjadi pada kita ini. Kalau pikiran sudah merasa bosan, pelayanan, mau berpaling, mau istirahat kah, pasti ya ini efeknya. Saya sudah mengerti, makanya aku bilang, maka Rantau tadi bilang, gimana kita apa pelihara ayam jadi di palang sani kan? Ya terserah aja lah, mana nanti yang baiknya. Biarpun kita nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, mungkin Tuhan sudah siapkan di sana rumah kita kan. Yang penting kita ada sukacita aja, kan. Tetangga Bu Robin ya, yang penting sehat aja dulu. Itu yang jadi pikiran. Ya. Ini yang saya bagikan buat saudara-saudara menurut pengalaman kita ini. Ya, terima kasih dulu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Nanti kita simpulkan bersama-sama. Ya. Ya, jangan malu-malu. Jangan melihat ini, Bu. Hah? Oh enggak, itu gantungan anak-anak Bu. Bukan Bu Rantau itu, bukan. Belum waktunya. Ya agak ditinggikan itu. Masih terang ya, Mama Galang? Masih terang. Perasaan. Sini kalian duduk, ngapain dipegang Oh, sini. Gesernya yang maju sih. Sini. Jangan terjepit-jepit di situ. Oh, sih. Perasaan ya. Jangan terjepit-jepit di situ. Aku ada orang bikin pintu, dapur mulai bukannya biar dia udah bikin sendiri. Nora siapa? Siapa namanya? Ini kamu Nora. Bukan. Elo. Sini lo. Hello. Mana sih itu nggak ikut? Si Una. Oh, di kamar tuh mungkin. Kita sama mertua. Oh, tidur. Ada lagi? Mbak Didik lagi. Sini Pak Didik, Pak. sini Pak Didik. Biar ada teman bapaknya nah. Ibu cari daun Pak, jambu Pak, mau macam-macam perutnya. Oh, aduh. Orang Sejak- puasa apa dia? Nggak boleh makan dulu. Enter stop malah. Biar ada teman pegembala sini. Ini semua ibu-ibu aja nih. Laudia. Dia cari itu pohon daun jambu biar herbal dia. Ada lagi yang mau ini bersaksi? Ada? Ya, silakan Mona. Sudah masuk di frame. Oh gitu, nggak ada. Kamu Rita? Udah sungguh-sungguh kamu ikut Tuhan Yesus? Sungguh ya? Itulah. Sungguh-sungguh tuh harus. Ada lagi? Nah, Mama Galang kali itu. 3 minggu sudah dari bandar. Pulang hari ke kamar mandi Pak. Iya, silakan Pak, silakan. Jangan ditahan-tahan. Sadar diri itu tuh 3 minggu aku dari bandar. Masih 3 minggu, 3 tahun. Ya kan, kalau ada bapak garang tuh dilarang. Masih 3 minggu, belum 3 tahun. Bilang sama dia, kenapa kau larang aku sayang kalau ibadah? Sayang. Ya bilang, kalau aku ke kafe mana lebih kamu pilih bilang. Kenapa? Nggak pernah mama bilang sayang kan? Sering kan? Nah, sering malah. Haleluya. Ada lagi nggak ada cukup? Kita mau berdoa ya. Kita bersyukur ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang Yohanes 15 ayat 16 65.
Ya. Bukan kamu yang memilih aku. Nah, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jadi firman Tuhan bilang jelas, bukan kamu yang pilih aku, ya, tetapi akulah yang pilih kamu. Firman Tuhan itu jelas loh. Jadi Tuhan itu kalau selamatkan kita, ini perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan itu selamatkan kita, dia itu bukan main-main. Emangnya Tuhan main-main turun menjadi manusia? Ya kan? Benar nggak? Tuhan tuh nggak main-main loh turun menjadi manusia. Karena apa? Karena kita ini begitu berharga. Tuhan mau supaya kita itu selamat. Bukan selamat nunggu mati masuk surga. Bukan begitu. Kekristenan itu bukan begitu. Kita tunggu mati masuk surga. Bukan begitu. Kekristenan itu bukan begitu. Tuhan selamatkan kita. Ada pekerjaan yang Tuhan sediakan untuk kita lakukan. Amin. Nah, ini kita suruh pola pikir kita nih. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ayat 8 sampai 10 itu mengatakan demikian. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, itu bukan hasil usaha kamu. Siapa sih kita dulu? Coba. Itu bukan hasil usaha kamu, itu pemberian tuh. Bukan hasil pekerjaanmu itu, kata Tuhan. Tapi pemberian Allah. Ya, dan kamu dijadikan ciptaan yang baru. Ya. Dan Tuhan menciptakan kamu untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik, yang telah disiapkannya dari mulanya. Dan Tuhan Yesus dan Allah itu mau supaya kita hidup dalam pekerjaan itu. Nah itu. Puji Tuhan. Ya, amin. Nggak begini, betul itu kesaksian Ibu Anu itu betul. Tapi kan saya nggak mungkin hamba Tuhan itu bilang begini. Kamu akan terkutuk, merantau kalau kamu jauh dari Tuhan. Boleh nggak sama Tuhan bilang itu? Nggak boleh, itu ranahnya Tuhan. Kecuali Tuhan kasih pesan seperti itu. Benar nggak? Tetapi Tuhan berbicara di hatinya kan? Itu Tuhan yang berbicara, itu jangan kita salah. Karena begini, kalau kita mengerti panggilan Tuhan, aduh, ini saya mau kasih tahu berulang-ulang, berkat Tuhan itu akan mengalir, percaya aja. Asal kita melakukan bagian kita kebenaran. Ya, amin. Firman itu akan bekerja kalau kita respon sama firman. Tuh. Coba, Tuhan nggak suruh kita kerja banting tulang, nggak ada ayatnya di firman Tuhan tuh. Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan nggak pernah suruh kita banting tulang, banting apa segala macam, banting setir, banting kesehatan, nggak ada tuh dia muslim. Tetapi kita harus melakukan pekerjaan kita dengan benar. Tuhan kata kita jam istirahat, ya istirahatlah, ya kan? Benar nggak? Tapi coba lihat yang bekerja siang malam, ya. Akhirnya uangnya terbuang begitu saja untuk kesehatan lah, untuk terbuang untuk begitu saja lah, tidak menikmati. Nah, kita bersyukur, ya. Itu Ibu Rantau itu jujur di hadapan Tuhan loh. Itu saya bersyukur sama Tuhan. Ya, mau jujur di hadapan Tuhan. Dan dia mau merespon suara Tuhan. Coba kayak si Yunus, ya. Untung-untung Ibu Rantau nggak masuk perut ikan dulu kan? Benar nggak? Si Yunus sudah dengar suara Tuhan, tapi dia mau tetap keraskan hati. Enggak, aku mau daripada kau utus aku ke sana, aku katanya. Naik kapal, dia akhirnya kapalnya gonjang-ganjing, ya. Akhirnya apa? Dibuang ke laut. Kita jangan sampai begitu, amin. Karena begini loh, saya mau kasih tahu. Kalau Tuhan sudah pilih kita, kita ini spesial. Siapa bilang enggak? Kita dibela Tuhan. Dibela Tuhan. Dibela Tuhan. Tuhan gak akan biarkan kita dipermalukan. Amin.
Tidak akan Tuhan biarkan kita dipermalukan. Kita angkat gini, perhatikan. Ya. Barang siapa yang melayani aku, kata Tuhan, ya. Ya. Yohanes 12 ayat 26 kalau saya nggak salah ya. Akan dihormati Bapa. Kita mau mencari penghormatan dari orang lain. Waduh, menangis kita. Kita mau supaya dianggap orang lain hebat. Ya, tadi kata Bu Ranto, supaya dianggap orang berada, diberkati juga kayak orang kan. Tetapi apa yang kita bayar terlalu besar kan? Iya. Saudara jangan kira itu orang banting tulang kerja itu bicara tentang nyedot. Saudara, orang nyedot sekarang dari pagi sampai malam. Habis uangnya untuk kesehatannya. Ngilu-ngilu tulang siang malam. Tapi itu makanya saya mau suruh dia bersaksi lagi tuh. Si Tada itu, Bapak si Nene itu. Mereka nyedot itu dari jam 8, jam 9 sampai jam 3 sampai jam 4 aja. Tuh. Tapi bisa bangun rumah besar. Tiangnya nggak berapa itu tiangnya itu Bu Robi? 10. Ada 10 kali itu. Tiang rumahnya tuh. Maksudnya bukan masalah tiangnya, masalahnya gede rumahnya itu. Bukan karena hasil usaha. Dia mengaku kok bukan karena kerjaan kami, enggak. Bukan karena kami hebat nyedot emas, banting tulang, enggak. Dia ngaku dia. Jam 3, jam 4 kan belanja kami. Mau kami berdoa dulu. Dah. Jadi begini, Tuhan mengirimkan berkat, menyalurkan berkat, ya, kepada siapa dia mau. Ini kejadian ini. Bosnya cemburu sama dia. Kok si Tada ini dapat terus? Akhirnya dibikinnya lantingnya di sebelah lanting mereka dengan lubang yang sama. Satu lubang, tapi orangnya tuh nggak dapat. Tapi dia dapat. Di mana logikanya itu? Inilah kalau Tuhan mau jadikan kita kaya. Ini dengar-dengar ya Bu ya. Kalau Tuhan mau jadikan kita kaya gampang, sebentar saja. Memang kita bekerja. Siapa bilang kita nggak bekerja? Tuhan nggak suka sama orang yang malas. Tuhan suruh kita bekerja. Ya, Tuhan suruh kita bekerja. Ya, tetapi bukan bekerja sampai yang seperti melupakan Tuhan, enggak. Amin. Ini itu pelajaran tuh yang dikasih Bu Rantau itu betul itu tadi. Itu pelajaran bagi kita itu. Ya, puji Tuhan dia masih bisa mengerti apa yang dipesankan Tuhan. Karena saya udah pernah juga telepon Ibu Rantau ini dulu kalau nggak saya waktu tangannya tuh nggak bisa bergerak itu. Ibu sadar nggak ibu ini mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan? Iya Pak, tapi mungkin agak itu waktu itu masih kurang sadar juga ya Bu ya. Masih lagi ya waktu itu ya. Waktu tangannya tuh nggak bisa bergerak, saya pernah telepon. Saya waktu itu di Pulang Pisau, saya ingat banget tuh. Nggak bisa bergerak tangannya. Dibilang stroke nggak juga. Karena begini loh, keluarga ini diperhatikan Tuhan nih. Saya lihat perjalanan keluarga mereka ini diperhatikan Tuhan loh. Buktinya apa? Ya. Buktinya apa? Penyakit menguasai mereka, ya, jungkir balik menguasai mereka. Jungkir balik itu artinya dulu dari punya uang nggak punya uang lagi kan? Iya, iya benar nggak Bu Rantau? Ya, uang itu tinggal diletaknya aja di kalengnya itu dulu, ya, dipanggilnya dari sana sini ya supaya beli barangnya kan. Tapi apakah kita mau seperti itu lagi? Ya enggak kan? Kita udah milik kepunyaan Tuhan. Jangan sampai kita gara-gara itu ya masuk dalam kebinasaan yang kekal. Kekal loh, kekal itu nggak ada habis-habisnya. Kalau bicara kekal itu nggak ada habis-habisnya. Itu makanya kalau kita sudah dipilih Tuhan bilang begini loh, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Tuhan pasti sering berbicara kepada kita. Cuman apakah kita mau taat atau enggak?
Karena begini, kalau kita nggak mau taat sama Tuhan, ya, harga yang harus kita bayar itu begitu besar. Shalom, shalom, silakan, silakan. Halo. Shalom, shalom. Masuk. Masuk. Jadi kalau kita lari dari panggilan Tuhan, ini saya mau kasih tahu. Harga yang kita bayar itu terlalu besar. Kesusahan itu nggak habis-habisnya datang. Seperti bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Tuh, lihat tuh, perhatikan baik-baik. Mereka menangis. Terbuang dari tanahnya, terbuang dari berkat. Itu makanya kita jangan tinggalkan Tuhan, amin. Hiduplah dalam panggilan. Ya. Bapak Ibu tahu nggak ketika memutuskan untuk melayani Tuhan, kami melayani Tuhan, bukan ringan. Waduh, bagaimana ini? Belum anak-anak kuliah nih. Waduh, dari mana ini? Mau mengharapkan perpuluhan dari jemaat. Tahu nggak, dipelihara Tuhan sedemikian rupa. Saya kan udah pernah kan khotbah di Raja Wali itu ya, bagaimana waktu si Rud mau kuliah kan, betapa hancur hati kita, gak ada uang waktu itu. Tetapi Tuhan bela loh. Sampai sekarang dia bisa kuliah di Surabaya. Tahu nggak? Berkat Tuhan itu, makanya jangan kita pikir berkat Tuhan nanti aku kerja gini, kiranya nanti Tuhan akan salurkan berkat dari sini, emasnya nggak usah, kita lakukan aja sewajarnya apa yang bisa kita lakukan. Tahu nggak si Rut itu? Dia nggak bayar uang lelet, UKT-nya aja ya. Waktu itu berapa ya? 6.500.000 UKT, uang kuliah tetap. Belum lagi kosnya, uang makannya, uang transportnya. Tuh. Mau nutup itu dari mana? Mujizat Tuhan loh, setiap waktu yang kami lalui. Tuh. Saya bukan orang pemborong lagi, bukan. Borong apanya? Borong jahitan pun enggak. Ya kan? Ini nih, perhatikan nih. Kalau gembalamu diberkati Tuhan, kamu pasti lebih diberkati Tuhan. Ini saya mau kasih tahu nih, jujur aja nih. Ya. Jangan kita atur cara Tuhan memberkati kita. Kita lakukan aja bagian kita. Nanti aku dapat uang dari ini, dari itu, dari ini. Mana yang ada kita gigit jari terus kan? Bujur dia. Bujur. Makanya lakukan aja bagian kita. Saat teduh kita yang baik, pagi-pagi kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, baca firman Tuhan supaya rohani kita terus bertumbuh, supaya iman kita terus kuat. Lakukan aja hal-hal yang sederhana. Ambil waktu kita doa puasa, satu waktu sekali seminggu kah, ya. Lakukan firman Tuhan. Kita kunjungi orang untuk datang kepada Tuhan. Itu ini nih ya, saya mau kasih tahu ya, keluarga Bu Rantau ini dipilih Tuhan loh, nggak sembarangan nih. Mereka mau lari nanti. Kalau mereka lari nanti, aduh, kembali ke hidup yang lama, hancur-hancuran. Saya benar aja bilang ini. Tahu nggak kalian? Ini keluarga ini mau dipakai Tuhan ini sebenarnya untuk menuai jiwa-jiwa. Loh iya, saya ini nggak ngomong kosong, makanya anak-anaknya ini akan dipulihkan Tuhan asal mau memberikan hati sama Tuhan. Saya udah bilang kemarin tuh sama si Daniel sama si Rita ini. Ini keluarga ini spesial di mata Tuhan ini. Saya lihat dari dulu waktu dari di Raja Wali itu. Ya, Pak Gembala suka nanya, aduh, kemana itu Kak ibadah itu? Waduh Pak, kerja dia katanya sama orang. Waduh, kata Pak Gembala senior. Makanya suka ditanyain, kemana itu si Ranto itu, kata Bapak. Sama istrinya, aduh kerja dia. Tetapi saya mau kasih tahu begini Pak. Kalau kita mau tekun di dalam Tuhan, Tuhan bela kita, percaya.
Bukan seperti orang lain yang langsung ada tapi langsung hilang. Begitu, bukan gitu cara kerja Tuhan. Cepat dapat, cepat hilang. Enggak, kita bukan seperti orang yang seperti itu. Kita diberikan Tuhan berkat, kita kelola dengan baik. Ini ke depan ini Bu, Pak, ya. Ini dunia ini makin susah loh. Jangan kira dunia ini akan makin gonjang-ganjing, percaya aja. Tapi lihat nanti berkat Tuhan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, dipelihara Tuhan. Tadi saya cerita tentang anak saya ya, belum tuntas ya? Belum ya? Oh. Atau episode berikutnya kan? Atau sekarang dituntaskan aja lah ya, sebelum kita doa ya. Nah, semua pelan-pelan Tuhan atur semuanya. Tahu nggak dia? UKT-nya 6,5 juta ya. Dia pelayanan di sana, ikut juga persekutuan, bahkan jadi ketua persekutuan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Jadi ketua persekutuan di kampusnya. Ini perhatikan. Ada kumpulan anak-anak Tuhan, ya, kumpulan anak-anak Tuhan, alumni Universitas Airlangga itu, mereka mau membantu sama siapa ya? Kita kasih bantuan, beasiswa lah istilahnya. Ya, saudara, si Ruth ini ya, saya nggak tahu apa gimana dia, masukin aja lah Ruth, saya bilang, apa-apa aja itu, dia masukin. Mereka tahu siapa si Ruth ini, dia kan ketua persekutuan. Ya, lo tahu nggak saudara? Diterima, kami wawancara waktu itu, makan waktu kami di daerah Bang Ibu Robi tahu ya itu ya, ya. Bapak kan orang berada, siapa bilang? Kami nggak ini, saya dulu memang ini Bu, tapi saya udah nggak kerja lagi, udah full time. Dia bilang begini, berarti Bapak, jemaatnya hebat ya, bagi ngasih per bulan ya Pak, ngasih untuk hamba Tuhannya. Dalam hati saya, kami ini di desa Bu, saya bilang, kami ini di desa. Bagaimana orang desa, saya bilang. Terus, bagaimana Bapak operasionalnya tuh? Ini bensin, ini segala macam. Itu matematikanya seperti apa itu Pak katanya? Ini wawancara untuk beasiswa itu loh, ini. Ya. Bagaimana itu Pak matematikanya itu Pak? Ya itulah Tuhan yang mengatur semuanya. Akhirnya tahu nggak, si Ruth itu akhirnya diloloskan mereka ya, dapat 5 juta Pak, 1 semester. Tuh. Terpotong kan, biaya kan, ya kan? Ditambah lagi uang saku 300.000 per bulan, ya bagi kami ya lumayan lah. 300.000 itu ya besar juga lah, ya kan. Kalau bagi bapak ibu ya apalah, seujung kuku lah itu mungkin bagi Bu Robi ya, mungkin yang gitu. Tapi bagi kami atau bagi mama Galang ya mungkin ya, tapi bagi kami ya lumayan lah, sangat lumayan lah, sangat berharga lah. Semuanya Tuhan bukakan, Tuhan angkat. Makanya Tuhan bilang, barang siapa yang melayani aku, kata Tuhan, dia dihormati oleh Bapa. Betul itu dibilang Ibu Ranto itu, janganlah lari kita dari panggilan Tuhan. Itu betul itu. Tuh. Saudara mau mau sepak terjang seperti apa? Ya. Ini tapi begini ya, kita bukan tidak bekerja. Kita bekerja, tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan. Coba, hampir aja dia tadi minta izin kan, 3 bulan sekali kan ibadah. Coba, aduh, kok bisa mereka pindah ke Sindul dari kampung sana? Ya kan, kalau bukan Tuhan. Benar nggak? Kok bisa mereka dari kampung sana, dari Tumbang Jala sana ke sini kan? Ya, ke sini. Apa bukan karena rencana Tuhan? Ya, Pak Ranto itu kok bisa sembuh itu? Orang kampungnya udah bikin, sebenarnya udah mau bikin iuran apa rencananya itu?
untuk umpamanya dia dipanggil kan? Nih, ininya sini dibengkak, kepala stroke dia lagi udah kena itu pendarahan di kepalanya, di bocor anunya, ada otaknya, kena COVID lagi dia. Ya. Coba kalau kita ingat perjalanan itu. Nah, keluarga ini memang diperhatikan Tuhan kalau kita. Tapi bukan maksudnya kita seperti orang Gunung Kawi, bukan begitu. Tuhan tuh bekerjanya bukan seperti itu loh saudara sekalian. Ya, kita atur Tuhan supaya langsung limpahkan berkat. Bukan Tuhan nggak bisa. Tetapi Tuhan mau proses hati kita dulu, kesetiaan kita dulu. Tuhan lihat itu semua kok. Tuhan itu bukan gampangan. Kita nggak mau setia, tapi kita mau minta berkat yang berkelimpahan. Bagaimana itu ceritanya? Amin. Jadi bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Jadi kita pergi itu arti itu kata kerja, saudaraku sekalian. Supaya kamu tidur, bukan begitu kan? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi itu apa? Dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa sih yang kita mau minta? Kita mau mintanya itu, tapi kita mau nggak melakukan perintah Tuhan? Dan aku telah menetapkan kamu apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Hidup kita ini harus berbuah. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Bagian kita lakukan aja. Semua firman yang sudah diajarkan sama kita lakukan aja. Amin. Itu makanya Roh Kudus dicurahkan. Ini makanya minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan supaya kita menerima kuasa untuk menjadi saksi loh. Coba bayangkan tuh Bu, kuasa untuk menjadi saksi. Tuhan limpahkan kuasa, kekuatan yang ajaib, itu artinya kekuatan yang bukan seperti yang kita pikirkan. Tetapi kekuatan ajaib untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saksi, untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan panggil kita. Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi kita yang percaya. Amin. Memang benar, orang dunia akan bilang, akan ejek kita. Berdoa. Dicibirnya kita benar nggak? Berdoa dari mana? Dapat duitnya itu nanti kalau berdoa aja. Emangnya bisalah dia beli ini beli itu. Kita begini loh, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah nggak akan menambahnya. Itu udah firman Tuhan bilang itu. Makanya saudara kalau mau bicara tentang berkat, nanti ayo kita ajak diskusi, Pak. Bilang dong, kapan bicara tentang keuangan, berkat keuangan. Tapi nanti saudara jadi pengetahuan tapi nggak mau melakukannya, nanti dibilang lah Pak Gembala ini mau jadi kaya aja. Enggak, karena kita ini akan menjadi berkat loh, untuk menuai. Aduh, percaya aja sama Tuhan deh, percaya aja sama Tuhan deh. Tuhan itu bukan seperti yang kita pikirkan. Kalau aku begini dulu baru nanti Tuhan begini. Kalau aku nanti begini aku baru Tuhan begitu. Bukan, Tuhan itu Maha Pengasih. Dipimpinnya kita untuk menggenapi rencananya dengan kasih sayangnya. Tetapi ingat, dia adalah api juga yang menghanguskan. Tuh. Tuhan akan tuntut kita. Amin. Makanya tuh apa sih Tuhan? Sepertinya Tuhan belum jawab kan? Tuhan, kami butuh tanah, kami butuh bangunan. Apakah itu isi hati Tuhan yang pertama-tama? Bukan, jiwa-jiwa diselamatkan.
Amin saudaraku. Coba lihat tuh orang-orang yang kerja banting tulang itu. Semuanya tuh coba. Kami udah layani beberapa orang sudah. Aduh, ada yang sampai kuning badannya. Beneran ini Bu, kuning badannya. Kenapa? Nyedotnya nggak habis-habis dari pagi sampai malam, dari malam kembali pagi lagi. Akhirnya apa yang didapatnya? Sakit. Ya dibayar dengan nyawa, itu masalahnya. Dibayarnya dengan nyawanya. Ya. Saya mau tanya, siapa sih yang nggak mau punya rumah yang baik? Siapa sih yang nggak mau punya kendaraan? Siapa sih yang nggak mau berkecukupan? Saya mau tanya. Siapa sih yang nggak mau punya rumah yang lebih besar lagi? Ya kan? Kalau dipikir-pikir gitu, kita kan mana ada puasnya. Dapat rumah yang mau lagi yang lebih besar lagi, benar nggak? Siapa sih yang nggak mau lebih nyaman lagi? Tetapi hidup kita ini hanya sementara di sini, Bu. Perhatikan baik-baik. Amin. Hidup kita ini sementara aja. Nanti kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Sementara aja ini, sementara saja hidup ini. Nah tadi kan kalian udah enak tuh bicara tentang umur kan tadi saya dengar, perhatikan, iya kan? Nah kira-kira berapa tahun lagi ya? Bagian kita di muka bumi ini kan nggak ada yang tahu toh? Nggak ada. Ya nggak ada yang tahu. Nah itu makanya kita cepat-cepat terus berkarya sama Tuhan. Saya bilang sama anak-anak saya, aduh mumpung kalian masih muda nih, cepatlah kalian itu saya bilang perlengkapi diri untuk melayani Tuhan. Mumpung masih kuat. Amin. Layani saja Tuhan, amin. Aduh saya tadi mendengar kesaksian Bu Ranta itu sangat terhibur sekali. Ya, dia masih mau merespon dengan suara Roh Kudus. Itu Roh Kudus yang berbicara, dia punya. Yakin saya. Ya. Amin. Memangnya gampang meninggalkan usaha. Saudara jangan pikir begitu, jangan pikir. Ya. Emangnya gampang meninggalkan usaha itu. Memang saya lihat mereka ini sudah berapa kali bongkar pasang usaha. Usaha babi 10 mati, lahir lagi usaha babi 10 lagi mati. Ya. Karena manajernya meninggalkan manunya itu mungkin. Meninggalkan kandangnya. Ini tinggal ayam. Ayamnya itu udah nggak ada, saya lihat tadi. Ada beberapa berkeliaran. Ini sekarang lagi ternak anjing ini saya lihat. Untung bebeknya udah mau untuk makan oleh ekor. Bebeknya udah nggak ada. Ini anjing tinggal tunggu 2-3 bulan lagi saya lihat ini. Nanti dia dikorbankan juga itu. Udah menunggu orangnya pasti Ya. Ya. Sudah berapa kali bongkar pasang usaha, enggak begini, gini. Kita lakukan semuanya dengan ketekunan di hadapan Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Enggak. Kita mungkin nih, saudara jangan sakit hati kalau lihat orang kaya. Saudara tuh belum tahu kesusahan mereka. Aduh. Nanti coba aku punya kayak mereka. Punya BMW, punya ini bebek merah warnanya, BMW itu ya, mobil BMW maksudnya ya. Mereka tuh lebih jantungan itu saudaraku sekalian ya. Tapi coba kita makan gak berkekurangan kan. Saudara mau cari di mana? Saya bilang sama orang di Birmingham, kamu mau cari di mana? Maka kita bersama-sama sambil ketawa. Saya bilang, sukacita, makan sambil sukacita. Gimana penyakit mau dekat? Makan lagi sambalnya Ibu Robi. Pakai mangga. Kemarin cuma kami buka puasa langsung makan rujak Pak memang. Langsung pembersihan perut. Akhirnya turun berat badan. Kan lumayan juga toh. Aduh saya rindukan lagi rujaknya itu. Kapan lagi datang rujaknya Ibu Robi ini saya pikir. Aduh nikmatnya saya pikir.
Inilah makanan yang paling sehat yang pernah kita alami. Coba buka puasa, enggak, saya bukan masalah buka puasanya itu ya. Tetapi sukacitanya itu mau di mana kita dapat seperti itu? Di rumah kita makan di sana, makan di pojok sana. Di mana sukacitanya? Tetapi coba dalam saudara seiman, coba. Hah? Satu hari sebelumnya. Ya. Kita makan yang sederhana pun tapi sukacita, benar nggak? Iya, saudaraku sekalian. Sukacita melimpah. Cuma kata Pak Gembala Sinar dulu, orang resesi kita resepsi terus. Ya, bukan karena mewah-mewahnya, bukan ada Fuyung Hai, hamburger atau apa, ya, sate kambing, sate apa, bukan yang begitu, tapi sukacitanya bersama-sama. Mau kita dapat di mana yang seperti itu kalau nggak di dalam Tuhan? Amin, saudaraku. Karena begini, kita harus ingat, kita ini dipilih Tuhan loh. Kita aja mungkin yang merasa hidup ini begitu gitu. Enggak. Lihat nanti, semuanya Tuhan cukupkan yang kita perlukan. Asal kita tetap tekun mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu artinya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Setia aja sama Tuhan. Setia aja. Tuhan itu Bapak kita kok. Dia dengar apa yang saya katakan hari ini. Setia aja kita. Amin, saudaraku. Amin. Setia aja melakukan bagian kita untuk menyenangkan Tuhan. Saya udah bilang, pakai semua potensi kita untuk melayani Tuhan. Mau masak kah, pintar ini bikin kue kah, pakai semua potensi itu untuk melayani Tuhan. Nanti Tuhan berkati. Nih kesaksian Pak Kris nih. Bukan Pak Kris kita ya, udah meninggal. Pak Kris ada pendeta. Orang semuanya sudah gulung tikar ya, termasuk ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu encim-encim itu ya. Ya waktu zaman Covid. Enggak, bukan Covid. Waktu zaman kerusuhan perang agama waktu di Ambon ya. Ini saya mau kasih tahu. Makanya semua kita gunakan potensinya nanti. Datang ibu ini, Pak, tolong doakan. Semua usaha saya sudah bangkrut, sudah nggak ada gunanya lagi. Ya, dia bilang begini, Cici bisa kerja apa selain itu? Dia dulu jualnya tuh mobil ya, showroom mobil. Dia orang hebat lah pokoknya. Yang jualan, yang sekali jualan ya ratusan juta, puluhan juta lah gitu. Akhirnya dia gulung tikar. Ditotalkan semua barang-barangnya itu juga hartanya itu nggak bisa nutupin hutang. Semua rumah apa nggak bisa nutupin hutang. Dia datang kepada hamba Tuhan ini, kepada Pak Kris. Pak Kris bilang begini, Ibu bisa bikin apa? Nggak ada Pak, bisa bikin apa-apa, lupa dia. Cuman bikin roti, ya, roti kecil itu aja. Cuman bisa bikin roti kecil aja, bikin kue. Coba bayangkan, dia biasanya jual ratusan juta, bikin kue dia yang jual 1.500. Bagaimana dapat untungnya kan dari si pikir-pikir begitu kan? Bagaimana bayar hutangnya? Tahu nggak saudara sekalian, Tuhan tuh begini, itu makanya apa yang di tangan kita tuh Tuhan bisa pakai. Saudara tahu nggak? Dia hanya bikin kue, sekali jual 1.500 satu biji, ya. Nah, inilah namanya. Yang dibikinnya tuh kue sembarangan nggak? Kue aliran Pentakosta, aliran Barigas, kue karismatik, nah namanya. Kue yang diurapi, benar nggak? Dia bikin kue. Terjadilah kerusuhan. Semua toko kue tutup. Cuman dia yang bikin kue. Orang pesan semua kue sama dia. Tuh. Pesan kue. Sekarang cabangnya tuh nggak ada di Jakarta, ada di mana-mana. 9 cabang kalau nggak salah. Dan punya sertifikat tanah banyak. Dari bikin kue aja. Bukan dari jualan dia yang ratusan juta itu enggak. Itu makanya kita gini loh, kalau kita setia kepada Tuhan, tekun sama Tuhan, kita nggak usah atur-atur Tuhan bagaimana cara memberkati kita, bikin kita menjadi kaya.
Dari hal yang sepele saudara nggak saudara anggap mungkin ya, hanya bisa bikin gorengan. Contohnya gorengan saudara kok dimakan, aduh enak, segar badan saya. Itu mana tahu kita. Kalau dilakukannya dengan penuh sukacita kan? Amin. Lakukan aja dengan tekun. Akhirnya dia kelabakan semua pesan. Kue, hanya kue saja. Ya, model gorengan. Hanya kue saja. Tapi sudah banyak cabangnya. Tuh, bukan saya suruh saudara jadi tukang jual gorengan semua, buka toko semua, bukan begitu juga maksud saya. Ibu Robi ahli bikin lontong, terus bikin warung lontong. Akhirnya dia nggak bisa lagi ngumpul sama kita untuk berdoa. Bukan begitu juga maksud saya. Ya nggak apa-apa, lakukan aja usaha kita, pekerjaan kita dengan sewajarnya. Amin, saudaraku. Lakukan aja dengan hal yang sewajarnya untuk kita tetap melayani Tuhan, untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Lakukan aja. Nanti kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Asal kita mau tetap setia. Ya. Saudara jangan kira saya juga nggak minta usaha sama Tuhan. Saya minta juga, Tuhan, apa kira-kira? Lakukan aja dulu bagianmu di hati saya ini gitu. Amin, saudaraku. Lakukan aja bagian kita. Nanti Tuhan yang bela kita, amin. Tuhan yang bela kita. Saudara percaya, amin? Amin. Jangan jauhkan, itu udah peringatan tuh. Jangan saudara sampai ke ibu rantau nanti dibelah perutnya. Ini mau nggak ini? Nah, itu kesannya ibu rantau itu bukan sembarangan saya rasa. Untuk mengingatkan kita itu. Jangan sampai jauh-jauh dari Tuhan. Jangan ambil keputusan yang di luar Tuhan. Coba. Ya. Nanti Tuhan akan bela. Amin. Setia aja, lakukan aja bagian kita. Seperti sungai yang mengalir. Sungai kehidupan itu. Bapak ini enak aja bicaranya. Ya kami karena udah mengalami. Amin, saudaraku. Tetap setia kepada Tuhan. Ya. Saksikanlah kemuliaan Tuhan nanti. Amin. Tapi ingat, kalau Tuhan udah berkati, jangan sampai lupa sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Lakukan aja yang bisa kita lakukan. Ya. Amin. Bikin kue kah, bikin apakah, mengurut-kah. Saudara, saya ini termasuk orang yang pintar ngurut loh sebenarnya. Makanya saya tandain tadi ibu Mintarsi itu. Yang dibilang ibu tadi itu kan, di mana katanya? Yang setengah jam itu 100.000 tuh, Bu. Setengah jam 100.000. Brunei. Bukan, di Brunei 250. Di desa mereka itu setengah jam 100.000. Waduh, tergiur juga kita kalau melihat rupiahnya kan. Tapi masa saya harus ke sana gitu. Mantan gembala. Jadi tukang urut. Hari Sabtu pulang gitu bawahnya kan. Senin sampai Jumat, ya. Nah, mulai di sini aja dulu Pak, bilang dengan jemaat. Tapi jemaatnya kering kayak ikan keringnya gimana? Ya, kita hanya mengandalkan mujizat daripada Tuhan. Perhatikan, jangan jauhin itu pesan untuk kita semua itu. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan, nah itu masih bagus Ibu Ranto itu mau berbagi itu sama kita. Dan dia mau kembali kepada Tuhan. Bukan kembali maksudnya bukan meninggalkan, bukan, tapi kembali kepada panggilannya. Karena saya bilang ini keluarga yang mau diberkati Tuhan loh. Dari awal pertobatan mereka kan saya ada di sana.
jiwa-jiwa itu seperti gampang mengalir di hidup mereka nih. Perhatikan baik-baik. Setiap saya ke warungnya ada aja orang yang mau bertobat. Coba, waktu ke warung itu masih buka ya kan? Berantau, ada aja orang yang mau didoakan, ada aja orang yang mau bertobat. Benar nggak Berantau? Waktu di warungnya itu, waktu masih buka di depan itu, warung kopinya, tetapi nggak buka lagi sih sayangnya. Enggak bang, bro, enggak. Iya. Mau direhat lagi itu rencana Mama Belang. Iya. Mau berpalintis itu lagi. Sudah bongkar pasang lagi. Sampai mau bikin kerjaan juga, tapi Enggak, setiap warungnya itu selalu, setiap saya ke sana kunjungannya, ya, ada aja dulu yang termasuk istrinya siapa itu ya? Roni ya? Kan ketemu di situ. Untuk langkah selanjutnya itu urusan mereka lah, kalau mereka nggak mau tetap anu sama Tuhan. Itu bukan urusan kita lagi kan? Selalu itu, semua itu ada. Kalau kita pikir-pikir udah berapa puluh jiwa itu yang ditangkap di situ tuh. Masuk Mardianto. Ikut Teresia di rumahnya Bapak. Iya, di rumah Pak Ranto itu, Mardianto, Teresia, Teresia belum ada. Pak Teras, Ibu Teras, Pak Kordinan. Berapa orang sudah ditangkap di situ? Pak Didik. Ya. Tapi gitu-gitu jangan marah. Iya. Amin. Nanti Pak Didik mau nih pakai jadi hamba Tuhan ini luar biasa. Ya. Banyak dari situ, banyak. Pak itu lagi Pak. Siapa yang ibunya tuh meninggal, istrinya meninggal tuh? Dewi. Ya. Ya. Yang dari warung Pak Hermos dulu. Pak Hermus, aduh, itu setia sampai mati itu akhirnya. Sakit ginjal juga dia tuh, sakit ini, sakit pinggang, meninggalnya gara-gara sakit. Sebelum dia meninggal itu dia sempat WA saya loh, tetap setia ya Pak Hermus, iya Pak saya tetap setia. Besoknya udah meninggal beberapa waktu kemudian main, masih ada anunya, tapi nomornya udah di anuan sama anaknya kali. Coba. Hah? Pak Rihison, Ibu Rihison, walaupun dia, ya memang akhirnya pokoknya setelah mereka menerima keselamatan, keputusan mereka mau tetap ikut Tuhan itu kan lain urusan. Mbak Weni. Reta. Ya Bu Renta, Weni, Parugi lagi. Parugi apa Pak Untung? Pak Untung Surapati, yang kemarin 5 orang itu lagi. Enggak, ini keluarga ini dengerin Pak Ranto. Keluarga ini kalau nggak sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan untuk tetap melayani Tuhan, saya nggak tahu lah bagaimana bicaranya. Tuhan itu nggak bisa dipermainkan, itu masalahnya. Bukan kita nggak bekerja, kita bekerja. Tetapi lihat berkat Tuhan nanti. Nanti berbeda orang yang diberkati Tuhan dengan orang yang banting tulang. Beda itu beda. Mama Roni. Banyak lagi di warung itu, dan lupa saya nanti. Makanya Tuhan tuh nggak main-main kalau memilih kita. Si Untung dulu, Untung itu Yohanes. Itu tahu nggak istrinya itu sebelum meninggal itu? Istrinya itu kan kena kanker tuh. Tetap setia sampai dia mau meninggal tuh. Kan tanya istri saya, masih tetap teleponan saya WA sebelum dia meninggal. Ya, itu juga. Itu Mal Gibran tuh luar biasa tuh kesaksian dulu. Dia lihat kita persekutuan itu kan cuma dengar-dengar aja, dia ada di dapur itu kan. Iya, rekaman. Bikin janji dia dulu. Ingat aja saya itu. Kalau anakku nanti melahirkan bagus, anaknya
Aku mau sungguh-sungguh baru, aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, kalau anakku selamat, aku mau dibaptis katanya. Ayo kita mulai jiwa-jiwa bersama-sama, semua kita ya. Amin. Ya, tinggal mama ini aja lagi nanti kok bergerak ini, mama Sigalang. Ini kalau bergerak ini sempat dipakai kayak peluru ini, modelnya ini. Kelihatan dari suaranya. Suaranya bisa menggelegar sampai ke kampung sana. Kalau Tuhan sudah memanggil, enggak ini loh, Tuhan itu bukan seperti manusia. Enggak begini, kalau Tuhan sudah pilih kita itu, Tuhan mau berkati kita. Walaupun gara-gara pesanannya ya, dalam nimbang kan kayak gini kadang-kadang dimarahin gitu. Ya. Kalau setia sama Tuhan nanti suamimu datang sama Tuhan kok itu. Perhatikan baik-baik. Amin. Kan di sini juga dulu didoakan rasanya kan? Mereka ini waktu masih gondrong suaminya. Paksa aja dulu. Tuhan mau pulihkan semuanya, amin. Nah, kita dipanggil Tuhan bukan karena kita baik loh, perhatikan baik-baik. Bukan karena kita udah sempurna, tetapi mau gak kita tetap tekun sama Tuhan, setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Gunakan semua potensi yang ada, semua potensi. Makanya saya juga bilang sama Bu Linter loh, ya Bu Linter ya. Ibu kan udah malang melintang di dunia TikTok tuh. Saya pernah bilang sama Bu Linter loh, gunakanlah Bu, coba bangun komunitas di TikTok untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya udah pernah bilang kok, Kalian jangan salah, Bu Linter ini malang melintang di TikTok tuh udah tahu lah pokoknya dunia TikTok itu. Saya aja cuma taunya nge-upload aja. Amin, saudaraku. Tetap setia pada panggilan Tuhan, amin. Ya, gunakan semua potensi kita untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan. Mau bisa masak apakah? Ya, semuanya punya potensi ini. Ibu Robi, Ibu Linder, Ibu Jenita apalagi tuh? Mantan chef, mantan ini pemilik restoran dulu di Samsat sana. Nggak ada yang nggak berpotensi, kita ini semuanya potensinya luar biasa loh. Tapi kita diselamatkan Tuhan untuk menghasilkan jiwa-jiwa harus datang kepada Tuhan melalui terang Kristus yang ada dalam diri kita. Makanya minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, amin. Biar kota Palangkaraya penuh kemuliaan Tuhan, Kalimantan Tengah penuh kemuliaan Tuhan. Ya, kita doa ya. Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan.